Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel yang Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys. Saya Muaras Masalah guys, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman guys yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur ya puy. Kalian lagi pada ngapain cuy? Selamat pagi. Wes mantap, is the best. Kaisam nggak tahu ya kenapa pengen ngangkat kisah ini ya sebagai motivasi nih teman-teman kita yang mungkin ngedown gitu kan, yang mungkin dipukulin sama anak majikan, dipukulin sama majikan gitu kan, dimarahin sana sini, potong gaji dan lain-lain. Kita flashback di 2007 ya coy. Dulu mencari bukti rekaman majikan aja masih pakai Walkman ya. Kalian tahu Walkman nggak nih kayak gini? Pernah nggak kalian ngerasain? Dulu kayak Disam juga pernah ya, ada di masa itu pakai Walkman yang kasetnya dikulung sampai ngeleot gitu ya cuy ya. Jadi alat ini tuh bisa buat ngerekam ya kan, buat bisa dengerin musik gitu. Kalian pernah punya nggak? Dulu tuh berapa ya harganya ya? 150.000 tuh udah bagus. Oke, Kak Isam akan berbagi satu kisah ini tentang pekerja migran yang kerja di 2007 ya cuy ya, sampai bertahan sampai sekarang. Bagaimana perjuangannya dia waktu 2007 itu dilaporkan majikannya atas tuduhan pencurian, dipukulin sama neneknya, gaji dipotong, kabur dari agensi. Ini pokoknya nih komplit deh ceritanya. Yang sama sebenarnya terjadi di tahun-tahun sekarang. Cuma bedanya pada waktu dulu, ya kita mau minta tolong juga susah karena keterbatasan handphone ya. Dulu boro-boro handphone tulit-tulit gitu ya. Itu pakainya koin itu loh, yang nelpon di telepon koin itu loh yang di luar. Nah itu, dulu itu teman-teman kita kalau untuk berkomunikasi dengan keluarga itu kirim surat. Nah, kalian pernah nggak ada di masa ini cuy? Oh kita sebut aja Mbak ini namanya Mbak Shirley, namanya Mbak Shirley. Jadi Mbak Shirley ini ke Hong Kong tahun 2007 cuy. Aduh Kaisam, dulu saya di PT, itu semua itu, pekerja migran, itu rambutnya harus kriwil gitu kan, maksudnya pendek, udah buluk-buluk kita, boro-boro glowing kayak kayak pekerja migran sekarang ya. Nah, dulu udah masih idek kumal gitu kan, rambut pendek, kita bekerja ke luar negeri. Nah, di situ Kaisam, saya itu hidup di lingkungan majikan yang majikannya itu, keluarganya jumlahnya itu banyak. Ada nenek, singsang, dadai, anaknya juga, ya kan. Terus di situ, saya waktu itu gaji 3.200, underpay guys ya. Saya potongan agensi 5 bulan, totalnya 1.995 potongannya. Tapi saya digaji sama majikan ini underpay atau di bawah standar gaji yang ditentukan oleh labor. Apakah di tahun ini Kaisam nanya, apakah ada majikan kalian yang menggaji kalian di underpay? Contoh nih, labor itu kan aturannya 4.990 ya sekarang ya gaji ya. Ada nggak di bawah 4.990? Kalau misalkan masih ada, kamu jangan lupa ambil bukti, catat, ya kan, tuntut labor hak kamu. Gak boleh ya majikan itu menggaji di bawah standar gaji labor. Akhirnya Mbak Shirley ini bekerja di situ sudah menjalani 2 bulan cuy. Nah 2 bulan ini Mbak Shirley ini taunya ngepel, nyapu, bersihin rumah gitu kan. Ya namanya juga kita pembantu guys. Yang saya tahu ya adalah kerja. Pada waktu itu tidak membawa handphone ya cuy ya. Terus juga tidak boleh membawa uang dolar karena waktu itu masih didoktrin sama PT-nya. Jangan bawa uang, jangan bawa handphone, nanti takut dituduh mencuri. masih nggak tuh di PT tuh didoktrin kayak gitu ya, jangan bawa handphone bagus, nanti ini disentimenin sama majikan, masih nggak tuh kayak gitu. Akhirnya Mbak Shirley ini ya cuma bisa kerja cuy di situ. Nah kekurangan dia kerja di rumah majikan itu adalah nggak bisa bahasa. Sama kayak kalian, sama aja nih, dulu Mbak Shirley juga nggak bisa bahasa cuy. Nah singkat cerita nih, pernah saat itu, Shirley kamu tolong ambilin gunting ya kan. Shirley, hoi mau ya lepo lo kau ci ya kan.
Akhirnya Mbak Sherly ini dengan percaya dirinya saat disuruh ngambil gunting, malah ngambil sendok dia. "Ini bobo," katanya. Wah, marah Kaisang. Padahal hanya miskomunikasi ya, karena tidak ngertinya bahasa. Wah, saya digepitin Kaisang di pintu, itu lemari itu. Kaisang tahu nggak lemari itu kan ada pintunya ya. Wah, saya diseret sama nenek saya Kaisang pada waktu itu, digepitin di pintu sampai ngebekas. Ya kan? Andai itu terjadi di tahun ini, PMI Hongkong ini udah pasti kabur ya kan. "Mem, saya dipukul mem sama majikan," ya kan. Aduh, pada waktu itu Mbak Sherly, aduh udah badannya kecil ya Mbak Sherly ini. Aduh sakit. Iya, hanya bisa menangis gitu kan. Nah, yang pertama kasusnya, dia itu digaji 2.000, harusnya 3.200. Potongan agensi ini 1.995. Jadi sisa gajinya setiap bulan ini cuma $5. Ya kan. Dari mulai digepitin di pintu, ini cuy, Mbak Sherly ini udah berusaha mencari pertolongan. "Saya minta tolong sama siapa?" Ini kan. Akhirnya singkat cerita nih cuy, Mbak Sherly ini ke pasar disuruh. Nah yang tadi itu, dia masih punya sisa gaji $5. Saya gunain guys untuk telepon agensi saya. Pakai telepon telepon yang di luar-luar itu loh yang pakai koin. Dulu itu pada pakai itu teman-teman kita di tahun itu cuy. Telepon, klontang ya kan. Pencet tuh nomor teleponnya, telepon agensi. "Agensi, saya dipukulin sama majikan," katanya gitu. Akhirnya agensi ini negur cuy, si majikan ini. Wah, sesampainya di rumah, bukannya majikan ini malah baik gitu kan, malah sering mukul Kaisang. Jadi dari situ saya udah kapok, nggak telepon agensi lagi, nggak komplain lagi. Tapi pada waktu itu boro-boro kita itu mau niat untuk notice, ya kan. Yang ada pada waktu itu Kaisang zamannya, kalau kita dipukul atau dilakuin pelecehan seksual gitu kan, palingan kita kabur, ya kan. Tapi kalau misalkan kita tidak dilakukan dua hal itu yang memberatkan, kita tuh bertahan Kaisang, paling ujung-ujungnya kita yang di-terminate. Jadi dulu itu jarang ya cuy ya, kita melakukan, pengunduran diri dari rumah majikan. Padahal pada waktu itu Kaisang, kita tuh masih bisa nunggu visa di Hong Kong, kita juga masih bisa, apa namanya, bebas milih, majikan, dan dulu juga kita itu nggak dikunci datanya, ya kan. Nah, semakin ke sini itu kan makin dipersulit ya, karena memang, apa namanya, perubahan-perubahan karakter pekerja migran itu memang, nyata ya cuy ya. Yambuy dulu yambuy. Akhirnya semenjak agen ini, ngasih tahu majikannya, justru majikannya malah makin gebugin ini si Mbak Sherly, ya kan. Udah kayak saya tidur itu di lantai, pakai tikar itu Kaisam ya. Anaknya di atas ranjang, sayanya di bawah. Aduh Kaisam kalau musim dingin-dingin banget ya kan. Tapi saya bertahan. Kadang saya sampai netesin air mata. Ya Allah begini banget kerja ya kan. Ini pada waktu itu saya umurnya 23 tahun Kaisam. Ya sama ya berarti kan. Saya lanjutin kerja terus Kaisam, kalau misalkan saya setiap minggu, kalau saya nggak mau diajak ke gereja, ya kan. Wah saya digebukin Kaisam. Nah, udah ujung-ujungnya Mbak Sherly ini cuma digebukin, nggak mau kabur karena nggak tahu harus kabur kemana gitu kan. Singkat cerita nih, Mbak Sherly ini sama si neneknya ini ke taman gitu kan. Jalan-jalan ke taman. Terus di 2 bulan kerjanya ini udah digebukin terus ya. Di 2 bulan kerjanya sih Mbak Sherly ini minta izin sama neneknya, "Nek, saya wukap, saya mau ke Jisoo dulu," katanya. Akhirnya pada waktu di kamar mandi, taman, dia ketemu sama Mbak Indonesia. Terus ngomong, "Mbak, tolongin saya Mbak, Mbak saya digebukin Mbak sama majikan saya." "Loh, kamu kenapa?" Ya, akhirnya apa namanya, diteleponkannya tuh, agen yang pada waktu itu ngurusin anak-anak yang bermasalah cuy. Terus diteleponin itu kan, "Mbak, tolongin saya Mbak, saya digebukin." "Ya udah, kamu potongan berapa lagi?" "Masih 3 bulan lagi." "Ya udah kamu bertahan bertahan ya, bertahan. Nanti kalau misalkan kita ketemu lagi di sini, nanti saya pinjemin handphone ke kamu," katanya. "Udah kamu pulang aja dulu," ya kan. Akhirnya jodoh masih bernasib baik ya cuy, menggunakan telepatinya akhirnya ketemu lagi nih sama Mbaknya, ya kan. Akhirnya dipinjamkanlah tuh handphone cuy. "Nih kamu bawa handphone, nah ini ada nomor agent yang bisa nolongin kamu." Pada waktu itu cuy, untuk meminta pertolongan aja harus begini gitu kan. Akhirnya, "Mbak makasih ya Mbak makasih ya Mbak." Ya jadi handphone itu ada kontaknya agensi yang membantu teman-teman kita saat, merasa kesulitan di rumah majikan itu ya cuy. Akhirnya Mbak Sherly ini punya handphone tuh cuy, ya kan.
Terus ditanya nih sama agen yang, ngurusin orang-orang kayak gini, beda agen ya, cuy, ya, ini agen yang mengurusin orang-orang bermasalah. Kalau sekarang sih mungkin organisasi mungkin ya, tapi pada waktu itu agen itu katanya. Terus si agen ini ngomong, "Kamu tahu nggak tempat naruh slip gajinya kamu?" "Tahu Bu, di sana Bu, di lemarinya nenek yang di pinggirnya, mie sedap itu Bu naruhnya." "Oh ya udah," katanya, "nanti kalau misalkan pas kamu gajian terakhir, kamu nanya sama nenekmu, 'Nek, saya gajinya berapa sebenarnya?' Kayak gitu kan. Tapi kamu harus ngerekam," katanya. "Kamu datang ke sini ya, nanti saya kasih, apa namanya, perekam untuk kamu," katanya. "Iya Bu, iya Bu." Akhirnya dengan siasat seperti itu Mbak Sherly ini nurutin nih apa yang disuruh sama agensinya, cuy. Setelah itu ketemuan ya, pada waktu itu memang ada jatah libur juga, cuy, ya kan. Sesekalinya yang Mbak Sherly ini dikasih lah jatah libur. Ambil ke agen itu, ternyata perekam itu berbentuk Walkman. Pas udah gajian kamu nanya, "Nek, saya gajinya berapa?" Ya kan. Untuk mencari bukti bahwa si Mbak Sherly ini digaji di bawah standar ya, cuy, ya. Terjadilah tuh di hari yang dinanti-nantikan. Akhirnya nenek ini memberikan gaji ya, cuy, ya. Tetap aja memberi gajinya 2.000. Terus si Mbak Sherly ini menyelapkan wallpen-nya di baju, guys, yang pada waktu itu saya nyelapin di baju tapi alhamdulillahnya tidak ketahuan. Direkamlah tuh mencari bukti bahwa gajinya ini dipotong. "Nek, saya gajinya itu berapa?" "Ya ini gajimu 2.000," katanya. Oh ya, akhirnya kecangkul juga nih neneknya ya. Gajinya 2.000, nah ini kan potongan agen, kamu tinggal segini gajinya $5. Karena dia ini sudah tidak menggunakan, $5 itu untuk telepon ya kan, akhirnya pada waktu itu saya gunakan $5 itu untuk beli roti, Kaisang. Dulu Polopau itu masih $2,5 Kaisang. Jadi saya masih bisa beli roti 2 itu Kaisang, sisa $5. Nah sekarang ya, cuy, ya, gaji segini aja, sisa potongan agensi segini aja tetap aja gitu kan, apa namanya, kurang kan, iya nggak? Aduh, boro-boro Kaisang dulu ada utang bank, nggak ada, boro-boro mikirin bank pada waktu itu. Gimana kita cara bertahan hidup aja udah bagus gitu. Nah udah dapet tuh rekaman kalau misalkan gajinya di underpay ya, cuy, ya. Nah, pada waktu itu anaknya majikan, ini udah gede Kaisang, udah punya pacar. Terus nggak tahu Kaisang itu duit diambil siapa, digunain anaknya dengan pacarnya atau gimana. Majikan nuduh saya mencuri Kaisang. Nah ini, tuduhan mencuri dari dulu juga udah ada ya, cuy, ya. Cung, siapa nih yang sering dituduh-tuduh mencuri? Cuma pada waktu itu Mbak Sherly merasa bahwa saya nggak ngambil, ya saya biasa aja dong, ya kan. Akhirnya majikan ini ngomong, "Sherly, kalau kamu nggak ngaku, saya laporin sama polisi." Jadi pelaporan polisi, udah dari dulu juga udah ada gitu kan. Karena Mbak Sherly ini nggak ngerasa ngambil, ya nggak ngaku juga. Akhirnya benarlah tuh, cuy, di situ. Dipanggilkan polisi sama majikannya. Akhirnya, ya biasa ya SOP ya Kaisam ya, dipanggil polisi, saya badannya dilihat dan lain-lain gitu kan. Justru dipanggilnya polisi ini awal saya kabur dari rumah majikan. Polisi ini melihat justru di badan saya ini banyak memar-memar yang tadi itu, yang sering dipukulin sama majikan, digepitin di pintu, ya kan. Saat dituduh mencuri, polisi datang, SOP-nya dibuka semua bajunya si Mbak Sherly untuk mencari bukti, ternyata ditemukannya bukti kekerasan majikannya justru. Lah, akhirnya karena waktu itu Mbak Sherly itu nggak ngerti ngomongnya, cuy, ya, cuma pakai bahasa isyarat, pakai bahasa tubuh loh, cuy, itu gitulah, cuy. Jadi intinya pakai bahasa tubuh lah si Mbak Sherly. Karena polisinya ini nggak ngerti dan dia polisinya ini ternyata punya CC juga. Akhirnya telepon CC-nya ini polisi, "Eh Cece, kamu ngomonglah ini sama temanmu, maksudnya apa ini? Nggak ngerti," katanya. Akhirnya, "Kamu ngomong nih, ini." Ditanyalah Kaisang pada waktu itu, "Mbak, kamu kenapa?" "Mbak, tolongin saya Mbak, saya digebukin Mbak, kayak gini Mbak." Oh, akhirnya melalui polisi ini, melalui pembantunya si polisi ini, terungkap semuanya bahwa Mbak Sherly selama bekerja di rumah majikan itu digebukin terus. Akhirnya polisi ini ngomong sama si Mbak Sherly, "Nanti kalau misalkan ada agensimu jemput kamu, ya kan di sini, kamu kabur, kamu lari ke sini." Polisi itu memberikan labor Jordan Kaisang pada waktu itu, ya kan. Otomatis nih, polisi ini karena tahu nih adanya kekerasan, dia ngomong sama majikannya, "Ini Cece udah nggak bisa kerja nih di sini," ya kan. Karena pada waktu itu majikan pengen ngerampas termasuknya handphonenya si Mbak Sherly, polisi ngomong, "Kamu nggak boleh ini, apa namanya, ambil handphonenya dia, ini handphonenya dia nggak boleh kamu sita," gitu kan. Akhirnya pada waktu itu Mbak Sherly mendapatkan perlindungan dari polisi ini, cuy.
Akhirnya benar juga coy, di situ polisi menghubungi agensinya dan ini, apa namanya, dijemputlah si Mbak Sherly itu sama agennya. Setelah polisi ini memberikan alamat labor Jordan dan menyuruh Mbak Sherly ini kabur. Singkat cerita nih cuy, agennya udah jemput, udah dibawa nih Mbak Sherly ke depan ya jalan, mau kembali ke boarding house. Karena disuruh polisinya kabur nih cuy, untuk mencari, apa namanya, kebenaran ya. Ini termasuknya Mbak Sherly itu sudah mengantongi bukti-bukti itu juga, tanda tangan yang dipotong gaji. Karena kan pada waktu itu agennya itu menyarankan, kalau kamu sudah potongan gaji itu ambil, ya kan, untuk sebagai bukti kamu kalau dipotong gaji, ya kan. Akhirnya pas mau kabur, Mbak Sherly ini, ngelihat karena si agensinya itu pakai hak tinggi ya cuy ya, dia merasa, Kaisam, saya dipegangin erat banget." Wah, pada waktu itu Kaisam, wah saya mikir, dia pakai sepatu tinggi nih, kalau saya kabur dia jatuh. Wah, saya nggak mikir apa-apa Kaisam pada waktu itu, baju pun masih di rumah majikan ya, belum diberesin. Saya kabur sekencang-kencangnya Kaisam, pada waktu itu saya cuma bawa KTP, saya bawa duit beberapa ya sama handphone aja Kaisam. Saya kabur, saya nggak tahu nih harus kemana. Akhirnya saya ngumpet lah di toko Indonesia di situ. "Mbak, kamu kenapa? Mbak, tolongin saya Mbak, saya kabur Mbak," ya kan. Ya akhirnya dijelasin, "Ya udah kamu ganti baju aja," katanya, "jangan pakai baju itu," katanya. Pada waktu itu teman-teman kita Indonesia kalau ada masalah teman-teman ya, itu sama-sama membantu gitu cuy. Beda sama sekarang, malah sesama Indonesia itu malah jadi pencupit ya nggak? Ngambilin duitnya teman kita. Ini kan perubahan yang drastis ya cuy ya. Dulu itu care-nya sesama Indonesia tuh bener-bener melindungi cuy. Iya nggak sih? Zaman sekarang justru sesama Indonesia itu jadi penipu, nipuin, ya kan? Nah itu bedanya. Akhirnya si Mbak Sherly ini melanjutkan perjalanan ke Lebor Jordan cuy. Nah disitulah Mbak Sherly ini meminta hak-haknya ya cuy ya. Kayak gitu. Akhirnya begitu di Lebor, ini dihitung semuanya dan tuntutan Mbak Sherly ini senilai 20.000 Hong Kong dollar. Pada waktu itu gede 20.000 Hong Kong dollar. Ya itu tadi karena gajinya dipotong terus beberapa bulan total itu, terus hak-haknya dia juga belum dibayar, terus dan lain-lainnya. Pas dihitung itu 20.000 Hong Kong dollar. Akhirnya Lebor ya biasalah, namanya sistemnya Lebor itu kan tabayun ya dulu sama majikan. Majikan datang malah marah-marah majikannya, "Nggak mau, saya harus mau naik sidang," katanya. Nah, selama 2 bulan ini Mbak Sherly berjuang untuk menuntut haknya pada waktu itu ya cuy, setelah proses panjang seperti ini. Akhirnya si Mbak Sherly ini sambil cari-cari majikan juga ya cuy ya, belum dapet, ya boro-boro Kasyam saya tuh, nyangkol dengan majikan gitu kan, udah dulu tuh saya tuh kecil gitu kan, rambutnya pendek, siapa sih majikan yang mau gitu kan sama saya. Dan saya juga masih kasus lebur, pada waktu itu saya nggak ngomong sama orang tua saya kejadian seperti ini. Dan sampai pada akhirnya saya jujur sama orang tua saya, "Bu, saya tuh di sini 2 bulan udah nggak kerja, mengalami masalah kayak gini." Ya namanya juga doa orang tua, mungkin pada saat itu diijabah ya cuy ya. Akhirnya setelah naik tribunal, wah naik sidang lagi, akhirnya hakim Lebor memutuskan bahwa Mbak Sherly mendapatkan kemenangan 20.000 Hong Kong dollar. Wes keren gak sih? 2007 dari perjuangan yang panjang seperti ini, ya gak sih? Waduh mantap, is the best nih. Nah setelah Lebor ini menang ya cuy ya, si Mbak Sherly juga alhamdulillahnya ada majikan yang mengejeng cuy. Nah pada waktu itu sekali lagi ya masih bisa tunggu visa di Hong Kong. Jadi Mbak Sherly ini masih bisa langsung bekerja di rumah majikan dengan visa barunya. Nah itu perjuangan Mbak Sherly ya saat bagaimana dia dituduh mencuri, dilaporkan polisi, menang Lebor ya kan. Nah akhirnya perjuangan ya sampai di sekarang ya cuy ya, dia juga masih diuji, kerjaannya dan ending-nya dia menikmati pekerjaan nyaman di Hong Kong itu setelah melewati perjuangan 15 tahun ya. Wes sekarang itu Mbak Sherly, apa namanya, bekerja di rumah majikan ini sampai hari ini ya cuy ya, dan itu sudah di tahap enak gitu cuy. Nah itu ya. Nah pesannya Mbak Sherly untuk kalian, jadi buat kalian ya cuy ya, kalau misalkan selama kalian dipukul dan kalian itu, punya bukti, udah nggak usah pilih pala katanya, berlindunglah dengan polisi Hong Kong karena sesungguhnya yang bisa menyelamatkan kamu adalah polisi Hong Kong. Nah ini sesuai aturan Lebor juga, jika
kamu merasa terancam atau tidak nyaman atau keamanan kamu terancam di rumah majikan tersebut, entah itu mengalami pelecehan seksual atau kamu dipukulin, kamu boleh langsung kabur dan langsung menuju polisi untuk mendapatkan perlindungan supaya kamu tidak dituntut 1 bulan gaji ya cuy ya. Nah kayak gitu cuy. Nah yang menariknya nih, di tengah perjalanannya Mbak Sherly di tahun-tahun 2021 ya, dia juga pernah, eee, mendapatkan majikan di mana majikannya ini buka praktek ilegal cuy. Nah di mana tuh di situ Mbak Sherly hanya bekerja 19 hari aja. Dan pada waktu itu agensinya mengatakan bahwa majikan ini tuh baik, super baik, ya kan, orang Indonesia juga kok Sherly, kamu cobain deh di situ. Akhirnya karena tunggu visa itu di rumah majikan itu, jadi dia merasa bahwa, "Oh, ya udahlah, coba," ya kan. Akhirnya karena tunggu visa di situ, jadi dia ini merasa bahwa dia udah tahu karakter si majikannya yang Indonesia ini cuy. Nah cuma Mbak Sherly ini pintar, dia nggak mau cancel job. Kalau cancel job dia akan dituntut itu kan. Dari perjalanan beberapa tahun, nah Mbak Sherly ini udah pintar cuy. Karena experience is the best teacher ya nggak sih? Adalah pengalaman adalah guru yang terbaik. Di tahun 2021, Mbak Sherly ini udah pintar cuy. Dimana dia dapat majikan yang seperti itu, Indonesia gitu kan, yang agennya mengiming-imingi majikan baik. Cuma Mbak Sherly ini karena tunggu visa di rumah majikan itu dan udah tahu wataknya, dia nggak mau cancel job karena dia nggak mau rugi. Nah, saat si Mbak Sherly ini, wah saya nggak bisa nih kerja di sini ya cuy ya. Setelah visa turun, Mbak Sherly ini mulailah cari majikan-majikan lain cuy. Di mana majikannya yang Indo ini juga melakukan pelanggaran imigrasi, yaitu membuka praktek abal-abal cuy. Nah, saat si Mbak Sherly ini mau mencari majikan-majikan, imigrasi itu nggerebek cuy. Nggerebek praktek ilegalnya si majikan ini. Alhamdulillahnya masih selamat, cuma pada waktu itu Mbak Sherly takut dan ngomong sama agensinya nggak gubris, ya udah mantepnya tuh, mantep tuh Mbak Sherly itu untuk mencari majikan lagi dan alhamdulillahnya dengan interview yang jujur, dia mendapatkan majikan. Pada waktu itu Mbak Sherly ngomong, "Saya hanya baru bekerja beberapa hari di rumah majikan, tapi majikan saya itu membuka praktek ilegal dan saya sudah tidak betah di sana untuk bekerja sama dengan majikan itu. Kalau kamu mau dengan saya seperti ini," akhirnya majikannya mau. "Oke, nggak apa-apa, yang penting kamu mau kerja sama saya." Rezeki masih ada di Mbak Sherly, akhirnya cimeng. Begitu cimeng, Mbak Sherly ini notice majikannya yang buka ilegal itu. Terus Mbak Sherly itu ngajuin, terus wah marah cuy, namanya juga sesama Indonesia. "Dasar kamu itu nggak tahu diri," katanya. "Ya udah kalau misalkan kamu notice, kamu pergi aja sekarang," kayak gitu. "Oh nggak bisa, kalau misalkan kamu suruh pergi sekarang, kamu harus bayar saya 1 bulan gaji." Pinter nih ya. Nah ini buat kalian, kalau kalian notice sama majikan, tibanya majikan itu langsung mengeluarkan kalian, itu beda cerita cuy. Jadinya majikan yang harus bayar kamu 1 bulan. Karena kamu melakukan one man notice, bulan depan kamu keluar ya harus bulan depan. Kalau majikan mempercepat keluarnya, itu ada 2 pilihan. Kamu mengiyakan tanpa dibayar atau kamu menuntut hak kamu untuk dibayar terminate. Iya dong, harus dibayar sisa gajinya. Kalau misalkan nih, kamu keluar bulan depan, tibanya 10 hari kamu dikeluarkan. Nah 10 hari kemudian ya itu majikan wajib bayar kamu. Karena kita yang nggak mau keluar di tanggal itu. Ya, paham ya? Jadi Mbak Sherly ini nggak mau lah. Udah kayak gitu si majikannya telepon agensinya marah-marah. "Kamu ini ya nggak tahu diri," katanya. "Udah dikasih majikan baik, kerjaan enak kamu itu, di situ ada yang bantu adiknya juga." Terus kata Mbak Sherly-nya, "Tetap tenang ya dalam menghadapi situasi seperti, emangnya kamu tahu kan saya yang kerja, kan saya mengalami." Ya kan akhirnya agensi ngomong gitu, "Oh ya udah kalau misalkan kamu nggak usah one man notice deh, majikan kamu udah nggak mau, kamu keluar hari ini juga." "Ya nggak apa-apa sih kalau saya dibayar." "Enak aja kamu itu," katanya, "saya blacklist kamu di imigrasi," katanya. "Ya udah loh, di blacklist aja loh." Nah ini pinter ya Mbak Sherly ini, setelah digepitin di pintu sama neneknya ya kan. Akhirnya si agennya itu masih desek gitu. "Apa kamu tuh alasannya itu notice?" "Ya personal reason loh, cuma saya yang tahu, nanti saya jelasin aja langsung ke imigrasinya." Mulai takut nih aja ya. Ya karena kan tahu kalau dia itu praktek ilegal di situ ya kan. Karena takut nih majikannya, jadi akhirnya si Mbak Sherly itu, suruh keluar. Akhirnya agennya, "Udah kamu ke sini, hitung-hitungan," katanya. "Oke," katanya. Inilah yang ditunggu-tunggu guys. Jadi Mbak Sherly itu datanglah ke agensi dan pada waktu itu hitung-hitungan. Karena si Mbak Sherly ini tahu aturannya.
kalau kita notice dan dikeluarkan percepat, otomatis majikan yang membayar sisa gajinya. Akhirnya Mbak Sherly bekerja 19 hari di rumah majikan baru ya kan. Dia mendapatkan hak 11.000 Hong Kong dollar. Ini dikarenakan apa? Karena Mbak Sherly tahu aturan dan dia tetap santai membawa semua permasalahan ini. Jadi buat kalian yang menghadapi permasalahan ini, tetap santuy ya cuy ya. Nggak usah, aduh gimana ya, gimana ya. Nah itu, bisa contoh tuh Mbak Sherly. Jadi kamu kalau misalkan disuruh tunggu visa di rumah majikan baru gitu kan, terus majikan barunya tidak sesuai kontrak dan melanggar gitu kan cuy ya. Nah, tiru tuh sama Mbak Sherly, biarkan aja dulu turun visanya, baru kamu melakukan one man notice. Jangan kamu cancel job, kalau cancel job kamu hilang hak-hak kamu. Justru kamu nanti rugi, suruh bayar ganti ya. Nah itu bisa dicontoh dari Mbak Sherly. Masya Allah, terima kasih Mbak Sherly atas semua pengalaman-pengalamannya. Dan setelah dari majikan Indonesia yang ilegal ini, setelah mendapatkan haknya, ada majikan yang mau menerima di 19 hari kerjanya, Alhamdulillah sampai hari ini Mbak Sherly dalam keadaan yang kerjaan normal, santuy. Nah ini titik balik atau titik nyamannya si Mbak Sherly setelah menempuh perjalanan puluhan tahun sebelumnya. Ya kan, dari zaman handphone tulit-tulit, Walkman sampai sekarang. Nah pesannya Mbak Sherly buat kalian yang masih berjuang di Hong Kong, baru 1 bulan, 2 bulan, kamu tuh harus sabar gitu kan. Apalagi sekarang pekerja migran tahun sekarang itu tuh udah glowing cuy datang ke sini. Nggak sama kayak zamannya Mbak Sherly dulu masih buluk hitam ya kan. Handphone kalian udah Android gitu kan. Dulu boro-boro di shelter atau di boarding ada yang jenguk. Sekarang teman itu, kamu ada di boarding, kamu butuh apa nanti saya jenguk. Sekarang itu semuanya dipermudah ya kan untuk berjuang di Hong Kong. Terus pembayaran agensi pun kita masih mendapatkan apa namanya, setengah gaji gitu kan. Jadi menurut Mbak Sherly, di era pekerja migran tahun ini, di era pekerja migran Android dan iPhone gitu kan, sebenarnya harusnya kalian itu bekerja itu lebih giat daripada zaman-zamannya Mbak Sherly dulu gitu kan. Nah setuju nggak nih? Nah untuk teman-teman kita yang masih baru nih di luar sana, semoga kisah perjuangannya Mbak Sherly yang mendapatkan pekerjaan yang nyaman di tahun 2025 ini ya kan setelah menempuh perjalanan perjuangan puluhan tahun sebelumnya. Jadi kalian harus semangat ya cuy ya. Jadi kalian tidak boleh menyerah. Kalau misalkan memang bisa kalian masih mengontrol gitu kan, kamu harus berjuang setidaknya untuk dirimu sendiri. Saat nantinya ujian kamu itu udah mentok ya cuy ya, nanti juga Allah pasti akan merubah kamu dengan keadaan yang indah pada waktunya ya. Jadi buat kalian yang masih berjuang, jangan patah semangat ya. Sekarang itu udah semuanya fasilitas oke, gampang itu kan, libur juga sekarang tuh dikasih gitu kan, nggak susah. Nuntut libur itu gampang banget sekarang. Udah ada via telepon, apa namanya, chat, sekarang itu udah banyak organisasi-organisasi juga yang membantu gitu kan. Menurut Mbak Sherly, perjuangan pekerja migran di tahun ini harusnya tidak serumit dulu gitu kan. Nah itu ya. Iya sih ya cuy ya, sekarang tuh sedikit-sedikit notice, sedikit-sedikit keluar gitu kan. Padahal masih bisa diperjuangkan gitu kan. Dilarang teleponan sama keluarga aja merasa bahwa, aduh saya ini ditekan sama majikan, kok majikan saya ngelarang sih saya menggunakan handphone ya kan. Namanya majikan ya cuy ya. Punya aturan sendiri, itu rumahnya gitu kan, cara kerjanya begitu, SOP-nya begitu. Ya kalau memang, majikan kita seperti itu, ya kenali aja dulu karakternya, ya kan. Toh kita juga kontrak 2 tahun ya, menurut Kaisang 2 tahun itu cepat kok, kalau kamu kalau kamu juga mau untuk berjuang demi dirimu sendiri, bener gak sih? Nah itu ya harapan Kak Ijam, semoga tidak ada yang notis hal sepele ya cuy ya, hanya karena hal perasaan atau kurang makan. Kalian bisa kok mencari solusi bagaimana untuk menutupi kekurangan itu. Kalau kurang makan ya berarti kamu harus sediakan makan sendiri. Kalau tidak boleh menggunakan handphone ya berarti kamu gunakan handphonenya 1 minggu sekali saat kamu libur. Tinggal ngomong aja keluargamu, maaf ya kayak gitu. Oke? Nggak usah takut diputusin pacar, kalau jodoh mah nggak akan kemana ya. Ini ya, ciwi-ciwi nih nggak boleh pacaran sehari aja sama majikannya udah minta notis, aduh ampun ampun. Nah itu mungkin sharing Mbak Sherly tempo dulu sampai perjuangannya sekarang, dan Mbak Sherly sekarang masih kerja, dan Mbak Sherly sekarang ikut kayak Tisam apa namanya, pendampingnya tugasnya Mbak Sherly itu pendampingan Ibu Martini ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah itu kisahnya apa namanya, bisa Kaisam share ke kalian. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang puy tetap semangat ya, jangan notas. Oke.